lembut hati. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Arti lemah lembut dalam terjemahan King James Version, now the man Moses was very meek. Lemah lembut berarti penurut, sederhana, sabar. Above all the men which were upon the face of the earth. Saudara, meek tadi bisa juga diartikan sebagai lentur atau mudah dibentuk, tidak kaku. Ini merupakan karakter rendah hati juga dan memiliki roh penundukan diri pada kehendak Tuhan. Kata lemah lembut dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bisa berarti pula rendah hati, penurut, sabar, dan sederhana. Kesemuanya itu adalah karakter daripada diri Musa itu sendiri. Namun, karakter yang dia miliki ini bukan berarti dia adalah orang yang lemah. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya, tetapi bukan berarti ia tidak pernah marah. Ia bahkan sering kesal lalu menjadi marah menghadapi sikap bangsa Israel yang dipimpinnya selama perjalanan di padang gurun. Dan kesalahan terbesarnya juga karena marah. Dia kesal hingga ketika diperintahkan Allah untuk berkata saja kepada batu itu, ia tidak taat tetapi memukul batu itu dan berakibat Musa tidak diperkenankan masuk ke Kanaan. Dia mati sebelum tiba di tanah Kanaan. Belajar dari hidup Musa, meskipun dihina begitu rupa, tidak sepatah kata pun terlontar dari mulut Musa sebagai pembelaan atas dirinya dan membalas dengan berbuat yang sama. Sebaliknya, ia sama sekali tidak merasa bersuka cita atas pembalasan yang dilakukan Tuhan terhadap saudaranya Miriam. Dan di sisi lain, ia tetap tunduk kepada kehendak Allah. Di tengah kepemimpinannya, kakak-kakaknya yaitu Miriam dan Harun iri hati terhadap dirinya. Mereka bermaksud menjatuhkan Musa dengan menunjukkan ketidaksenangannya karena ia tidak menikah dengan sesama mereka orang Ibrani, melainkan dengan perempuan Kus. Tetapi Tuhan membela Musa dengan menghukum Miriam, membuat Miriam menjadi kena kusta, putih seperti salju kulitnya. Kusta adalah lambang tulah atau hukuman Tuhan. Orang kusta harus dikucilkan. Melihat itu, Harun memohon agar Musa berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan hukuman bagi Miriam. Dan tanpa menunda, Musa pun berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, sembuhkanlah kiranya dia." Musa tidak mendendam kepada Miriam, bahkan mendoakan kesembuhannya. Hati Tuhan tertuju kepada Musa dan Tuhan mengindahkan permohonannya. Tuhan tetap menghukum Miriam, tetapi hanya selama 7 hari. Inilah bentuk dan bukti kelemah lembutan Musa. Di satu sisi, ia sama sekali tidak merasa bersuka cita atas pembalasan yang dilakukan Tuhan terhadap saudaranya itu. Dan di sisi lain, ia tetap tunduk kepada kehendaknya. Jangan kita berkata syukur kalau ada orang menderita atau tertimpa sesuatu karena dia sudah berbuat jahat kepada kita. Belajar mempunyai hati yang lapang seperti Musa. Musa mau belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut pada saat yang tepat. Ketika ditentang oleh Miriam dan Harun, ia tidak membela dirinya, tetapi Tuhan yang bertindak membela Musa dengan memperlihatkan kuasanya, keistimewaannya di hadapan Miriam dan Harun. Itulah bukti kelembutan hati Musa. Ia tidak marah dan membalas jahat tatkala kakak kandungnya sendiri mencoba menjatuhkannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu bagaimana sikap hati kita ketika ada orang menyinggung perasaan kita? Bagaimana sikap hati kita ketika orang berbicara hal yang buruk tentang diri kita? Ketika orang tidak memperlakukan kita dengan baik, mau merajukah kita? Marah dan dendamkah kita? Dan terus membuat dan menjaga jarak, bahkan tidak berminat memperbaiki hubungan kembali atau berkomunikasi dengan orang itu. Membiarkan kesalahan orang lain akan terus membekas dan terpatri di hati. Merasa tidak perlu lagi bersinggungan dengan mereka yang telah dianggap melukai harga dirimu, menyakiti dan melukai hatimu. Ingatlah, ingat saja, sedangkan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan dosa umatnya. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Puji Tuhan, haleluya.
Adakah kita yang adalah orang berdosa, yang sudah dikasihi dan ditebus darahnya, yang suci dan kudus, dan kita ini orang yang tidak sempurna, ini pun masih mau bertahan dan tidak peduli, tidak merasa perlu mengingat kebaikan orang lain atau kemanisan hubungan yang pernah ada sewaktu terjalin hubungan itu. Ingatlah, siapapun kita tentu tidak sempurna. Pasti ada masa-masa baik dan indah, manis yang pernah terjadi sehingga kita mau berhubungan dengan orang itu. Dan jangan hanya mengingat kesalahannya, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa memaafkan dan tidak lapang hati. Yesus sendiri mengajarkan sikap yang lemah lembut kepada setiap pengikutnya atau muridnya, yaitu orang-orang percaya kepadanya. Sikap yang lemah lembut ini menjadi sumber kekuatan dan berkat besar dalam kehidupan seseorang. Seperti apa yang dia katakan saat khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Orang yang lemah lembut, rendah hati, sabar dan sederhana pasti disukai oleh banyak orang. Komunitas apapun dan dimanapun akan menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan baginya untuk menjalani kehidupan ini. Hidupnya sungguh menjadi berkat untuk orang lain. Kehadirannya pun dinantikan dan dirindukan, sebab fakta mengatakan ada juga orang yang kehadirannya tidak diharapkan dan sangat tidak disukai. Jangan sampai kita menjadi golongan orang seperti itu. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah pribadi yang lemah lembut dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan. Bila maksud ayat ini lemah lembut identik dengan sikap lemah, tidak mungkin orang-orang yang berbeban berat dan letih lesu, yaitu mereka yang syarat dengan segala beban hidup dan tindisan hidup, berbagai permasalahan, mau datang kepada Yesus dan bisa mendapat ketenangan dan kelegaan. Tetapi karena di dalam kelemah lembutan Yesus ada kekuatan, itulah yang membuat banyak orang mau datang kepadanya. Yesus bukanlah pribadi yang lemah. Ia tetap tahan meski ada sekelompok orang yang selalu berusaha untuk menjatuhkannya dan menghambat pelayanannya, yaitu Farisi, para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama yang iri hati, imam-imam yang takut tergeser dan malu kesalahan, kemunafikan mereka ditelanjangi Tuhan Yesus. Dan supaya mereka mau berubah dari kesalahannya dan bertobat, itu sebetulnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Mau nyadarkan mereka, memperingatkan mereka, tapi mereka tidak peka. Bahkan sebaliknya mereka marah dan semakin memusuhi Yesus. Yesus adalah pribadi yang kuat di dalam kelemah lembutannya. Yesus pun mengundang kita untuk belajar darinya, agar dengan kelemah lembutan kita menjadi pribadi yang kuat, berhati lembut. Puji Tuhan, saya ulang, biarlah kita menjadi pribadi yang kuat namun berhati lembut. Jika hal itu mungkin sulit untuk dilakukan, sebab kita terus saja teringat kesalahan orang lain tanpa bisa merubah diri kita, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Serahkan segala beban yang mengikat dengan memohon pertolongannya, dengan rendah hati di hadapannya. Mintalah Dia lembutkan hati kita dan berkenan menghancurkan segala kekerasan hati kita, dan tidak lagi mempertahankan diri untuk tidak mengampuni, dan belajar dari Yesus sebagaimana Dia pun telah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya dan melupakan, tidak lagi mau mengingat kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hanya kemauan dari diri sendiri yang bisa menghapus apa yang dianggap buruk yang telah terbentuk dan masih membekas dalam di mindset kita. Jangan bertahan dengan terus mengingat dan menyimpan kesalahan orang lain, sebab kita pasti kehilangan damai sejahtera dan akan ada banyak kesalahan yang kita akan makin buat karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Hanya kemauan kita itu sendiri, sekali lagi, dan kemauan kita itu saja yang bisa merubah hati kita. Mengertilah jika Tuhan saja yang telah menghapus semua pelanggaran kesalahan kita dan Dia tidak mau mengingatnya kembali, akankah kita mengeraskan hati dengan tidak melakukan kehendak-Nya? Rela kita lepaskan ego dan harga diri kita, gengsi kita untuk bisa mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang lemah lembut tidak akan melakukan pembalasan, tetapi menundukkan diri kepada kehendak Tuhan Yesus sepenuhnya, tunduk kepada firman-Nya karena mengasihi Dia. Mari kita belajar memiliki kelemah lembutan dalam hati kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang lembut hatinya. Tuhan sendiri yang akan menjagai kehidupannya. Bahkan pada saat ada orang yang akan berniat dan bermaksud jahat kepadanya, Tuhan akan membela. Tuhan yang melakukan pembalasan sebagaimana Musa yang lembut hati. Orang yang lemah lembut tidak akan melakukan pembalasan, tetapi menundukkan dirinya kepada kehendak Allah sepenuhnya. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.